Halo, nama saya Mirna Aprilia. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Usaha Medan, Prodi Kebidanan Program Sarjana semester 2. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masalah mikroorganisme yang terdapat pada kulit atau kulit manusia. Nah, kulit manusia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bagian kulit yang berminyak, yaitu pada bagian kepala beserta leher. Kemudian bagian kulit yang lembab, yaitu bagian pada lipatan lengan, atau lipatan siku. Dan yang terakhir ada bagian kulit yang kering, yaitu yang terdapat pada kaki dan lengan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis bakteri yang terdapat pada masing-masing jenis kulit tadi. Nah, pada jenis kulit yang bagian yang berminyak itu ada namanya Propionibacterium. Nah, jika pori-pori tersumbat atau minyak berlebih pada daerah wajah atau kepala kita, itulah yang menyebabkan jerawat. Ada namanya Propionibacterium yang menyebabkan jerawat pada kulit wajah kita. Nah, makanya kita sering-sering mencuci wajah kita dengan misalnya sabun pencuci muka yang aman bagi kulit wajah kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan Corynebacterium. Nah, bakteri ini menyebabkan penyakit difteri atau tenggorokan. Nah, jika bakteri ini menginfeksi tubuh, maka akan menyebabkan kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal. Di situ sudah termasuk penyakit yang serius. Nah, yang ketiga atau terakhir itu pada bagian lengan dan kaki ada namanya Nah, yang terakhir ada namanya bakteri Staphylococcus epidermidis, yaitu bakteri ini sering menginfeksi pada perangkat-perangkat medis, misalnya kateter atau selang NGT. Nah, Staphylococcus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi Staphylococcus epidermidis, yang kedua Staphylococcus aureus. Nah, kalau ini dia langsung kita menghindari, jangan langsung berkontak fisik dengan orang. Ini jika langsung berkontak fisik, maka bakteri ini akan langsung berpindah dari tubuh manusia satu ke tubuh manusia lain. Nah, di sini juga sering, misalnya saya ambil contoh, ada makanan yang telah jatuh di bawah lantai kemudian diambil lagi. Banyak kan orang ngomong nggak apa-apa kok, masih 5 detik atau 5 menit aja. Padahal itu bakteri 90% telah dibuktikan kepada peneliti kalau bakteri itu langsung masuk ke dalam makanan yang telah jatuh tadi. Nah, jika makanan telah jatuh itu tidak boleh lagi diambil, dan nggak ada itu kata-kata belum 5 menit atau belum 5 detik aja kok. Nah, itu harus kita hilangkan ya, rutinitas seperti itu. Nah, yang terakhir ada Pyogenes bacterium. Nah, bakteri ini yang membuat penyakit pada DBD atau demam berdarah. Bakteri inilah yang menyebabkan. Nah, kalau demam berdarah itu juga termasuk serius ya. Bahkan demam berdarah juga bisa mengakibatkan kematian. Nah, sebenarnya bakteri itu sih ada yang menguntungkan dan merugikan. Kalau saya tadi menunjukkan kasus-kasus yang merugikan, ada juga bakteri yang menguntungkan. Misalnya bakteri di tangan ini juga ada bakteri yang menguntungkan. Juga bakteri yang terdapat pada makanan, misalnya tempe atau tahu atau kedelai. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menghindari infeksi tubuh kita dari bakteri? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara pencegahan agar bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Yang pertama itu cucilah tangan dengan benar dengan 6 langkah, dan rutinlah mandi minimal 3 kali sehari. Dan pakaian juga itu banyak loh mengandung bakteri atau mikroorganisme, jadi kita harus juga mengganti pakaian kita minimal 3 kali sehari ganti pakaian. Kemudian lakukan suntik vaksinisasi sejak masih kecil atau masih bayi. Nah, kemudian gunakan antibiotik dengan tepat. Jangan asal memilih antibiotik, karena tidak semuanya antibiotik itu ada yang gak bagus juga. Kita harus pandai-pandai memilih antibiotik. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang mikroorganisme yang terdapat pada kulit
atau permukaan luar tubuh pada manusia.